Halo, assalamualaikum teman-teman. Ya ampun, ketemu lagi. Nah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan senang, sehat, dan kenyang. Nah, itu dia. Jangan lupa olahraga, biar gak jadi kaum berbahan. Olahraga bisa di mana aja, di kamar, di rumah, bantu-bantu ibu, bantu-bantu bapak. Yang penting buat diri kalian itu bermanfaat untuk sekitar. Oke, nah sekarang saya mau menjelaskan mengenai materi audit tentang sampling pemeriksaan dalam pengujian pengendalian internal. Langsung aja, cus. Nah, oke, yang pertama ini kita harus ngerti nih pengertian sampling. Nah, dalam sampling itu sebenarnya dia adalah metodenya. Nah, mulainya dari mana? Dari populasi, kemudian sampel, dan kemudian sampling. Nah, populasi ini dia adalah kumpulan yang lengkap dari objek penelitian. Nah, bagian kecil dari populasi itu merupakan sampel. Sampel itu yang mewakili seluruh anggota populasi fungsinya. Nah, samplingnya ini metode penelitiannya yang kesimpulan terhadap populasi yang diteliti didasarkan pada hasil pengujian terhadap sampel. Nah, gimana caranya kita bisa tahu sampelnya itu ngambilnya gimana, metodenya pakai apa, pakai cara apa? Nah, kita akan bahas di sini. Next. Nah, sampling ini ada dua, ada statistik sama non statistik. Nah, yang pertama kita mau bahas mengenai tipe-tipe sampling dalam audit. Next. Nah, sebenarnya ini teman-teman udah ada ya di modul, jadi sini saya mau menjelasin aja penjabarannya secara luas gitu. Oke, yang pertama tipe sampel. Tipe sampel ini yang pertama 100%. Nah, 100% auditor dapat menggunakan 100% sampel dalam auditnya, yaitu dengan memeriksa misalnya semua faktor yang menyangkut jumlah penjualan di atas 400%. Jadi yang di bawah 400, misalnya 400, 300, itu auditor tidak akan memeriksa karena dianggap tidak begitu material. Dia akan memeriksa untuk transaksi yang di atas 400, 500, 600 gitu. Itu ada batasannya. Nah, kemudian yang kedua ada judgment sample. Di sini memilih anggota sampel berdasarkan pertimbangan. Contohnya auditor memilih bulan Juni sampai September sebagai periode pengujian. Kenapa dipilihnya bulan Juni sampai September? Karena ada bulan-bulan tersebut transaksi dengan penjualan kredit sangat tinggi frekuensinya. Bisa bulan apa aja, Januari sampai April atau apa. Ini tergantung dari pemahaman auditor sendiri mengenai perusahaan itu padatnya bulan-bulan apa aja. Nah, kemudian yang ketiga ada representative sample. Nah, representative sample ini memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi. Cara ini anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, yang keempat ada statistical sample. Statistical sample ini auditor memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel secara matematis. Statistical sample ini dijamin objektivitasnya hasil evaluasi terhadap objek yang diperiksa gitu. Next, nah statistical sample. Nah, tadi saya udah bahas statistical sample. Statistical sample itu syaratnya itu ada dua. Sampel harus dipilih secara random, yaitu nggak berat antara satu dengan yang lain. Misalnya ada dia lebih milih misalnya kayak pilih pacar. Kita kan harus random kan. Siapa yang deketin duluan, dia yang dapat, misalnya kayak gitu. Tapi ada juga tuh yang punya pacar berat, misalnya 2 orang, yang satu ngirim makanan terus, yang satu nggak pernah. Nah, itu akhirnya dia pilihnya yang ngirim makanan mulu. Nah, itu akhirnya bukan random gitu. Maksudnya itu bebas. Hasil sampel harus bisa dievaluasi secara matematis. Next. Nah, untuk statistical sample itu ada dua, atribut sampling sama variable sampling. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai atribut sampling dulu. Atribut sampling itu adalah digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian internal. Pokoknya pakainya atribut sampling untuk pengendalian internal. Nah, si atribut sampling ini itu ada 3. Next. Nah, macam-macamnya ada 3. Yang pertama ada fixed sample size. Itu bukan 6 tapi size. Typo. Ya udah enggak apa-apa.
atribut sampling. Nah, fixed sample size ini model yang paling banyak digunakan. Pengambilan sampel dengan model ini ditunjukkan untuk memperkirakan presentasi terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Contohnya, auditor ini dapat memperkirakan berapa persen bukti kas keluar yang terdapat dalam populasi tidak dilampiri dengan bukti pendukung yang lengkap. Model ini digunakan juga untuk auditor untuk melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian internal, dan auditor dapat memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan atau kesalahan. Yang ketiga ada stop or go sampling. Stop or go sampling ini mencegah auditor untuk mengeluarkan biaya banyak. Misalnya si auditor ini dia mau neliti sampel sebanyak 1.000 orang. Nah, semuanya 1.000 orang itu dia akan teliti. Nah, misalnya udah orang ke 100 atau ke 500 dari 1.000, dirasa datanya atau bukti-buktinya sudah mencukupi, si auditor akan stop di situ supaya nggak keluar biaya yang lebih banyak. Nah, kalau discovery sampling ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah atau 0. Model ini auditor menginginkan kemungkinan tertentu untuk menemukan paling tidak satu kesalahan. Discovery ini paling cocok dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur pengendalian intern dan ketidakberesan yang lain. Gitu. Nah, sekarang kita akan menuju ke bahasan selanjutnya. Next. Nah, tadi kan udah nih atribut sampling, sekarang variabel sampling. Variabel sampling ini yaitu digunakan untuk menguji nilai rupiah atau nilai rupiah yang tercantum dalam suatu akun, yaitu pengujian substantif. Nah, ada dua. Yang pertama melakukan estimasi suatu jumlah saldo, misalnya saldo suatu akun. Yang kedua menguji kewajaran suatu jumlah. Nah, variabel sampling ini digunakan untuk memperkirakan saldo suatu akun dalam kondisi yang pertama. Klien tidak menyajikan suatu jumlah yang dapat dianggap benar. Contohnya, klien menerapkan secara keliru prinsip akuntansi yang lazim, atau klien banyak melakukan kekeliruan dalam pencatatan akuntansinya. Pencatatan akuntansinya ribet banget, terus nggak beraturan, nggak rapi, padahal udah ada peraturan, udah ada pedomannya tuh dalam perusahaan. Nah, ini juga bisa dijadikan masuk ke variabel sampling. Kemudian yang kedua ada jika suatu saldo akun ditentukan dengan statistical sampling. Nah, statistical sampling ini pakainya berarti yang tadi ya sebelumnya itu ada fixed sample size, terus stop or go, sama discovery sampling. Nah, gitu aja dari saya. Ya ampun, cepet banget ya. Tuh lihat tuh, habis ya. Ya, saya ngomongnya kecepetan. Ya udah, teman-teman kan bisa rewind, diulang-ulang, replay. Nah, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Semoga teman-teman selalu positif terus, jangan pernah patah semangat untuk belajar. Lakukan hal-hal yang bermanfaat, yang menyenangkan, sesuatu yang baru, apalagi sekarang ini lagi WFH banyak di rumah. Cari kegiatan-kegiatan yang positif, yang baru, yang ada manfaatnya dan bisa berkualitas untuk diri teman-teman sendiri. Gitu aja dari saya ya. Sampai sini aja ya teman-teman. Dadah.